Kaisar Naga Abadi Chapter 3311 Bahasa Indonesia. Bab 3311, Bab 3311 Pengejaran Panas. Qiu-Qiu berubah menjadi perisai logam dan melindungi Luming. Akan tetapi, dengan ketangguhan Qiu-Qiu sendiri, ia tetap tidak dapat menghalangi pedang pria pirang itu. Cahaya pedang menebas ke bawah, dan perisai Qiu-Qiu terbelah menjadi dua. Bola-bola, jantung Luming berdegup kencang. Ia segera memikirkan cara untuk menangkalnya. Ia memikirkan semua barang berguna yang dimilikinya dan apa yang bisa digunakan untuk menghadapi pria pirang itu. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang dapat dilakukannya untuk menghentikan pria berambut emas itu. Pada akhirnya, Luming hanya bisa memikirkan peti mati tembaga ungu. Namun, lumpur di atas peti mati tembaga ungu itu hampir hilang. Hanya tersisa lapisan tipis. Apakah itu berguna? Namun, Luming tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia mengeluarkan peti mati tembaga ungu dan melambaikannya di depannya, mencoba menghalangi serangan pria pirang itu. Namun, yang mengejutkan Luming, terjadi perubahan yang tiba-tiba. Ketika Luming mengeluarkan peti mati perunggu ungu itu, mata lelaki pirang itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Kilatan pedang menghilang dan dia mundur. Seperti tikus yang melihat kucing, tikus itu berubah menjadi cahaya pedang dan langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Bukan hanya si pria berambut emas, tetapi 9 pria berambut perak juga ketakutan. Mereka semua mundur 1000 kaki jauhnya dan menatap Luming dengan ketakutan. Lebih tepatnya, mereka melihat peti mati tembaga ungu di tangan Luming. Adegan ini berada di luar ekspektasi Luming. Pria berambut emas dan pria berambut perak takut pada peti mati tembaga ungu. Luming sangat penasaran. Anggota klan Nether AP War lainnya juga terkejut. Mereka berkumpul di sekitar Luming dan membuat persiapan pertahanan. Adapun Qiu-Qiu, telah terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua gumpalan logam cair. Pada saat ini, telah menyatu kembali. Hanya sedikit putus asa tetapi itu bukan masalah besar. Luming merasa lega. Bunuh, bunuh, bunuh. Pria berambut emas dan 9 pria berambut perak berdiri di kejauhan, menatap Luming. Mereka terus menggeram dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Mereka tidak memiliki banyak kecerdasan spiritual. Namun, ketika mereka melihat peti mati tembaga ungu, mereka ketakutan. Luming yakin bahwa pihak lain takut pada peti mati perunggu ungu. Ayo pergi, kata Luming dan berjalan keluar. 9 pria berambut perak dan 1 pria berambut emas mengikuti Luming dan yang lainnya dari kejauhan. Mereka menjaga jarak sekitar 10.000 kaki dan tidak berani terlalu dekat. Ketika Luming dan yang lainnya berhenti, pria berambut perak dan pria berambut emas juga berhenti. Mereka menjaga jarak 10.000 kaki dari Luming dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Luming dan yang lainnya meninggalkan kapal perang dan muncul di langit berbintang. Pria berambut emas dan pria berambut perak mengikuti mereka keluar dan melotot ke arah Luming dan yang lainnya. Ayo pergi, Luming berteriak dengan suara rendah. Dia dan klan Nether AP War berubah menjadi seberkas cahaya dan segera meninggalkan tempat itu, terbang menuju inti alam semesta yang hancur. Meskipun ada faktor surgawi di kapal perang ini, dia tidak peduli tentang hal itu saat ini. Yang lebih penting adalah menyingkirkan orang-orang ini. Namun, pria berambut emas dan pria berambut perak mengikuti di belakang mereka dari awal hingga akhir, tidak pernah meninggalkan mereka. Luming terdiam. Terlebih lagi, kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat mereka berakselerasi, itu tidak berguna. Di belakangnya, Luming memerintahkan anggota klan pertempuran kera bawah untuk bersiap bertahan dan menjaganya dalam ember logam. Kemudian, ia menyimpan peti mati tembaga ungu. Seperti yang diduga, begitu peti mati tembaga ungu itu disimpan, 9 pria berambut perak dan pria berambut emas berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan dan menyerang Luming dan yang lainnya. Luming segera mengeluarkan peti mati perunggu ungu. Ketika peti mati tembaga ungu itu dikeluarkan, patung pria berambut perak dan pria berambut emas itu segera mundur. Mereka menjaga jarak, tetapi mereka tidak pergi. Dengan cara ini, Luming mencoba beberapa kali tetapi hasilnya sama saja.
Lu Ming 100% yakin bahwa orang-orang ini sangat takut pada peti mati perunggu ungu, tetapi mereka bertekad membunuh Lu Ming. Lu Ming tidak mengerti mengapa orang-orang ini ingin membunuhnya. Sungguh aneh. Apakah ada sesuatu pada dirinya yang menarik perhatian orang-orang ini? Siapakah orang-orang ini? Setelah itu, Lu Ming tidak peduli lagi. Dia terus membawa peti mati tembaga ungu ke depan. 9 pria berambut perak dan 1 pria berambut emas mengikutinya sepanjang jalan. Namun, setelah lebih dari setengah hari, pria berambut emas itu menggeram beberapa kata dengan suara rendah. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Kemudian, pria berambut emas dan 9 pria berambut perak itu melintas dan menghilang. Dia pergi. Mata Lu Ming berbinar. Namun, dia tidak menyingkirkan peti mati tembaga ungu itu begitu saja. Sebaliknya, dia terus membawa peti mati itu dan terus memimpin klan pertempuran kera hitam itu maju. Setelah beberapa jam, pria berambut emas dan pria berambut perak masih belum muncul. Apakah dia benar-benar pergi? Mari kita uji. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, dia memerintahkan klan tempur kera dunia bawah untuk menyiapkan pertahanan di sekelilingnya. Dia menyimpan peti mati perunggu ungu dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, suara mendesing. Kilatan cahaya pedang muncul di atas kepala Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Itu adalah pria berambut pirang. Pada saat yang sama, 9 pria berambut perak muncul di sekitar mereka dan mulai menyerang. Ternyata pihak lain belum pergi. Dia tidak tahu teknik rahasia mendalam macam apa yang dikuasai pihak lain. Dia benar-benar bisa menyembunyikan sosoknya dan menyembunyikan dirinya dalam kehampaan. Pada saat kritis, dia bisa melancarkan serangan mematikan. Untungnya, Lu Ming sudah siap, begitu melihat pihak lain, dia langsung mengeluarkan peti mati perunggu ungu. Begitu peti mati tembaga ungu itu dikeluarkan, cahaya pedang pria berambut emas dan pria berambut perak itu langsung berhenti. Kemudian, mereka mundur dengan cepat, menjauhkan diri dari Lu Ming dan yang lainnya. Tampaknya itu merupakan ketakutan yang bersifat naluriah. Kemudian, mereka melirik Lu Ming dan yang lainnya. Sosok mereka berkedip beberapa kali dan menghilang. Lu Ming tersenyum pahit. Dia mengerti bahwa pihak lain belum pergi dan masih mengikuti mereka. Mereka hanya bersembunyi di kegelapan dan akan membunuh mereka pada kesempatan pertama. Ayo pergi, kami tidak peduli pada mereka. Lu Ming berkata, paling-paling dia hanya akan membawa peti mati perunggu ungu dan melangkah maju. Mereka terus bergerak maju. Lu Ming menemukan 2 tempat lain dengan faktor roh surgawi yang kaya. Lu Ming meminta patung Dewa Purba untuk menyerapnya. Sayangnya, mereka tidak berhasil memberkati mereka. Namun, Lu Ming merasa itu akan segera terjadi. Selama dia menyerap beberapa tempat seperti itu lagi, dia seharusnya bisa terbangun. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada hari ini, Lu Ming dan kelompoknya sedang terbang ketika sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu mereka, Liu Quan. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Ada sekelompok orang di depan mereka. Salah satunya adalah Liu Quan, seorang jenius di bawah komando Putra Mahkota, dan 36 guru yang dibawanya. Putra Mahkota telah mengirimkan yang terbaik dari yang terbaik, dan tak satu pun dari mereka yang meninggal. Selain Liu Quan, ada seorang pemuda lain dengan lebih dari 30 orang. Lu Ming menyadari bahwa pemuda itu tampaknya diutus oleh Putra Mahkota. Kali ini, Putra Mahkota telah mengirim 2 orang ahli muda kebanggaan surga, masing-masing berjumlah 36 orang ahli. Kaisar Naga Abadi Chapter 3312 Bahasa Indonesia. Bab 3312, Bab 3312 Membunuh dengan Pisau Pinjaman. Kedua elit di bawah Putra Mahkota telah berkumpul bersama. Jelas bahwa mereka ingin bekerja sama untuk menyerap faktor dewa. Para ahli yang mereka bawa bekerja sama. Kali ini, tak seorang pun dapat mengalahkan mereka. Itu Lu Ming. Lu Ming menemukan Liu Quan dan yang lainnya. Liu Quan dan yang lainnya juga menemukan Lu Ming. Seketika, Liu Quan dan pemuda lainnya saling berpandangan, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, Putra Mahkota diam-diam memperingatkan mereka untuk menyingkirkan Lu Ming jika mereka punya kesempatan.
Mereka tidak menyangka akan bertemu Lu Ming sekarang. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Liu Quan berteriak pelan dan bergegas menuju Lu Ming bersama anak buahnya. Pemuda lainnya melakukan hal yang sama, seolah-olah dia takut Lu Ming akan melarikan diri. Para anggota klan pertempuran kera gelap segera menegang dan bersiap untuk pertempuran besar. Jangan khawatir, orang-orang ini datang tepat waktu. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Dia diam-diam mengirim pesan kepada anggota klan pertempuran kera gelap. Setelah itu, mereka berdiri diam di langit berbintang. Lu Ming tidak akan lari. Apakah dia pikir dia bisa melawan kita dengan klan perang kera hitam? Sungguh lelucon. Tatapan mata Liu Quan penuh dengan ejekan dan niat membunuh. Mereka bergerak sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah melintasi jarak yang jauh dan tiba di samping Lu Ming dan yang lainnya. Kepung mereka, Liu Quan berteriak dingin. Dalam sekejap, Liu Quan dan para ahli muda lainnya mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Hehe, Lu Ming, kamu tidak lari saat melihat kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Liu Quan mencibir, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Melarikan diri. Mengapa Gading melarikan diri? Kami akan menunggu di sini dan membuat kesepakatan denganmu. Lu Ming tersenyum. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Liu Quan bertanya. Aku menemukan tempat yang dipenuhi dengan faktor dewa yang padat. Namun, ada banyak monster kuat di sana. Aku tidak bisa memakan semuanya sendirian. Mari kita bekerja sama dan membunuh monster-monster itu. Bagaimana kalau kita membagi faktor dewa secara merata? Kata Lu Ming. Dia hanya bicara omong kosong. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu agar pria berambut emas dan 9 pria berambut perak bisa mengikutinya. Namun, Liu Quan tidak tahu. Ada tempat seperti itu. Katakan padaku, di mana itu? Tanyanya. Kecuali kau bersumpah bahwa kita akan bekerja sama, aku tidak akan memberitahumu. Kata Lu Ming. Tidak memberitahu. Hehe. Lu Ming, apakah menurutmu kau punya hak untuk menawar denganku sekarang? Kau benar-benar naif. Aku akan memberimu mayat utuh jika kau memberi tahuku. Liu Quan mencibir. Kalau begitu, mari kita lakukan. Lu Ming berkata, tampak sangat tangguh. Karena kau ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Kami tidak menginginkan faktor dewa itu. Siapa tahu trik apa yang kau mainkan. Aku akan lebih tenang setelah membunuhmu. Liu Quan berkata dengan dingin. Dia bertukar pandang dengan pemuda lainnya dan hendak memberi perintah untuk menyerang. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba melihat ke belakang Liu Quan dan yang lainnya. Dia tampak ketakutan dan berkata, apa itu? Liu Quan dan yang lainnya terkejut dan segera menoleh. Tetapi mereka tidak melihat apapun. Lu Ming, sampai sekarang kau masih berani mempermainkanku. Aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang buruk. Liu Quan meraung. Dia tidak menyadari bahwa Lu Ming telah menyimpan peti mati perunggu ungu itu. Hati-hati dengan punggungmu. Lu Ming berteriak keras, sengaja mengingatkannya. Namun, Liu Quan dan yang lainnya sama sekali tidak mempercayai omong kosong Lu Ming. Mereka mengira Lu Ming berbohong kepada mereka. Bunuh. Liu Quan meraung. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang berkelebat di sekeliling mereka, dan langit dipenuhi cahaya pedang. Mereka semua bergegas menuju Liu Quan dan pemuda lainnya. Para ahli yang dikirim oleh putra mahkota memang kuat. Kekuatan tempur mereka mengerikan, dan mereka tidak lebih lemah dari klan pertempuran kera bawah. Namun, saat ini, perhatian mereka terpusat pada Lu Ming dan yang lainnya. Mereka tidak memperhatikan apa yang ada di belakang mereka. Terlebih lagi, Lu Ming telah membodohi mereka sekali. Sekarang setelah dia berteriak, akan aneh jika mereka mempercayainya. Oleh karena itu, ketika cahaya pedang meledak, mereka tidak punya waktu untuk memblokirnya. Ah! Ah! Teriakan terus-menerus terdengar. Dalam sekejap, 8 orang ahli putra mahkota telah terbunuh. 8 ahli itu terbelah dua, jiwa mereka musnah, dan mereka mati di tempat. Hanya 2 orang yang cukup beruntung untuk menghalangi serangan kedua pria berambut perak itu, namun mereka juga terluka parah. Liu Quan dan yang lainnya semuanya tercengang. Wus!
Wus. Kemudian, cahaya pedang itu bersinar lagi, dan cahaya pedang yang menyilaukan menerangi alam semesta. Pada saat ini, bawahan putra mahkota akhirnya bereaksi dan mulai melakukan serangan balik. Segala macam serangan meledak dan akhirnya memblokir serangan cahaya pedang. Bagaimanapun, Liu Quan dan pemuda lainnya membawa terlalu banyak orang. Bahkan jika 8 orang terbunuh, masih ada lebih dari 60 orang yang tersisa. Meski lelaki berambut perak itu kuat, dia masih terhalang. Namun, kekuatan pria berambut emas itu mengerikan dan sulit untuk dilawan. Asyik, suara pedang bergema di langit. Mata pria berambut emas itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia terus menebas cahaya pedang yang mengerikan. Setelah beberapa gerakan, terdengar teriakan lagi. Tuan Liu Quan lainnya telah terbunuh. Itu efektif. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Sebelumnya, dia sengaja tinggal di sana untuk menarik perhatian pria berambut perak dan pria berambut pirang. Melalui pengamatannya selama perjalanan, ia menyadari bahwa pria berambut perak dan pria berambut emas itu tidak terlalu cerdas. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan aura jahat. Jika mereka ingin membunuh Lu Ming, mereka akan menyerang orang-orang di sekitar Lu Ming selama tidak ada penghalang dari peti mati perunggu ungu itu. Dalam alam bawah sadar mereka akan berpikir bahwa orang yang bersama Lu Ming adalah penolongnya. Benar saja, setelah dia menyingkirkan peti mati tembaga ungu, pria berambut perak dan pria berambut pirang menyerang, menyebabkan Liu Quan dan timnya menderita kerugian besar. Terlebih lagi, orang-orang yang dibawa Liu Quan dan pemuda lainnya mengepung Lu Ming dan yang lainnya, yang setara dengan melindungi mereka secara tidak langsung. Akan tetapi, Liu Quan dan yang lainnya tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, Liu Quan sangat marah. Para ahli yang dibawanya adalah para elit yang dibawa oleh putra mahkota. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar. Dalam waktu singkat, ia dan pemuda lainnya telah kehilangan 9 orang. Ini adalah kehilangan yang sangat besar. Bunuh para bastard ini. Liu Quan meraung dan menatap pria berambut pirang dan pria berambut perak, seolah ingin mencabik-cabik mereka. Pemuda lainnya pun melakukan hal serupa dan juga berteriak. Bawahan sang putra mahkota menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba membunuh pria berambut perak dan pria berambut emas. Ada lebih dari 60 orang di kedua belah pihak. Serangan mereka memang mengerikan. Pria berambut perak itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan terus-menerus menyala. Meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak mudah bagi anak buah putra mahkota untuk membunuh mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 3313 Bahasa Indonesia. Bab 3313, Mengejar Masa Lalu. Kecepatan pria berambut perak itu sangat cepat, dan dia berubah menjadi aliran cahaya pedang yang berkelap-kelip di mana-mana. Meskipun putri mahkota telah mengirim banyak ahli, mustahil bagi mereka untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Pria berambut emas itu bahkan lebih menakutkan. Cahaya pedang itu bersiul di udara dan melesat melintasi langit berbintang. Bekas-bekas pedang yang mengerikan muncul di kehampaan saat cahaya itu menuju ke tangan sang putra mahkota. Banyak bawahan sang putra mahkota yang tidak sebanding dengan pria berambut emas itu, dan mereka terpaksa mundur. Tidak lama kemudian, teriakan lain terdengar dan satu orang lagi terbunuh. Cepat, gabungkan kekuatan dan bentuk formasi serangan gabungan. Liu Quan berteriak. Tanpa perlu dipanggilnya, bawahan putra mahkota sudah mulai menyiapkan teknik serangan gabungan. 12 Raja Dewa Puncak berdiri di posisi yang berbeda, membentuk sebuah formasi. Setelah membentuk formasi, kekuatan surgawi terkumpul, dan kekuatannya meningkat drastis. Akhirnya, ia memblokir serangan pria berambut emas itu. Kemudian, yang lain bergegas mendekat dan membentuk serangan gabungan, mencoba membunuh pria berambut pirang itu. Wus, wus. Pada saat ini, cahaya pedang lain bersinar dalam kekosongan di atas kepalanya. Ini adalah 2 cahaya pedang baru, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Ada yang baru. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia melihat 2 sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepalanya.
Kedua sosok ini berambut emas dan berwajah sangat tampan. Mereka adalah dua pria berambut emas. Terlebih lagi, dia sangat kuat, tidak lebih lemah dari pria berambut emas yang pertama kali muncul. Cahaya pedang menebas ke bawah, dan setiap cahaya pedang membelah dua orang ahli menjadi dua bagian. Puci, darah berceceran di mana-mana saat keempat ahli itu terbunuh. Tidak bagus. Anak buah putra mahkota terkejut dan segera menghadang. Namun, pria berambut emas itu terlalu kuat. Di bawah serangan mendadak ini, sulit untuk bertahan tanpa formasi hebat sang putra mahkota. Dua pria berambut emas muncul di belakangnya. Seperti harimau yang memasuki kawanan domba, cahaya pedang mereka menyala, dan langit dipenuhi bayangan. Segera setelah itu, lebih banyak ahli terbunuh, dan semakin banyak pula yang gugur. Liu Quan dan penguasa muda lainnya benar-benar panik. Sejak pria berambut emas dan pria berambut perak muncul hingga sekarang, mereka telah kehilangan 16 orang kuat. Ini adalah elit dari 16 Raja Dewa Puncak. Ini adalah kerugian besar. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada putra mahkota ketika mereka keluar. Mundur, kami mundur dulu. Liu Quan ketakutan, jadi dia mundur dan berteriak. Benar sekali, ayo berangkat. Pemuda lainnya pun ikut berteriak. Jika ini terus berlanjut, lebih banyak dari mereka akan mati. Yang paling penting, mereka tidak dapat mengetahui hubungan antara pria berambut emas dan berambut perak dan Luming. Jika Luming dan yang lainnya bekerja sama dengan orang-orang ini, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia tidak bisa diganggu oleh Luming sekarang. Yang lebih penting adalah menjaga kekuatannya. Liu Quan dan penguasa muda lainnya berkumpul dan menyerang dengan ganas. Setelah meninggalkan dua mayat lagi, mereka akhirnya bergegas keluar dan melarikan diri. Untungnya, pria berambut emas dan berambut perak tidak mengejar mereka setelah mereka bergegas keluar. Apa yang sedang terjadi? Liu Quan berbalik dan melihat bahwa pria berambut emas dan perak itu telah menoleh dan menyerbu ke arah Luming dan yang lainnya. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang, dan menyelimuti seluruh langit berbintang, termasuk Luming dan yang lainnya. Orang-orang ini, jangan bilang mereka di sini untuk membunuh Luming dan yang lainnya. Target mereka adalah Luming dan yang lainnya. Liu Quan bukanlah orang bodoh. Dia adalah seorang jenius dan sangat cerdas. Melihat situasi ini, dia langsung menebak kebenarannya. Dia begitu marah sampai hampir muntah darah. Brengsek. Otot-otot wajah Liu Quan menegang karena marah. Pada saat yang sama, yang lain juga memikirkan hal ini. Masing-masing dari mereka menggertakkan gigi. Mereka benar-benar sangat marah sehingga hati mereka sakit, dan seluruh tubuh mereka sakit. Mereka mengerti bahwa mereka telah ditipu oleh Luming. Mereka akhirnya tahu mengapa Luming tidak lari saat melihat mereka. Memanfaatkannya, sasaran para pria berambut emas dan berambut perak adalah Luming dan yang lainnya, tetapi mereka cukup bodoh untuk menerima peluru demi Luming dan yang lainnya. Pada akhirnya, 18 orang kuat terbunuh. Liu Quan sangat marah hingga dia meraung bagaikan binatang buas. Berhenti. Aku ingin melihat bocah itu mati. Liu Quan meraung. Mereka berhenti tidak jauh dari situ. Mereka ingin melihat Luming dan yang lainnya terbunuh. Jika Luming dan yang lainnya bergegas keluar, mereka akan memukul mereka saat mereka terjatuh dan mencegat mereka sehingga mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Namun, pada saat berikutnya, mata mereka terbelalak. Awalnya, cahaya pedang yang memenuhi langit hendak menyelimuti Luming dan yang lainnya. Pada saat ini, Luming tiba-tiba mengeluarkan peti mati perunggu ungu. Begitu peti mati ungu itu muncul, para lelaki berambut emas dan berambut perak itu seperti tikus yang ketakutan. Mereka lari terbirit-birit. Ini, apa yang terjadi? Liu Quan hampir menggigit lidahnya. Pada saat ini, tatapan Luming beralih ke Liu Quan dan yang lainnya. Dia memimpin anggota klan tempur kera gelap dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Liu Quan, jangan lari. Usulanku sebelumnya masih berlaku. Mari kita bekerja sama dan menyerap faktor surgawi. Luming berteriak sambil terbang menuju Liu Quan dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, jarak antara kedua belah pihak telah tertutup. Liu Quan melompat dan berteriak,
Lu Ming, jangan mendekat. Minggirlah. Liu Kuan meraung dan memimpin anak buahnya untuk berlari maju, tidak berani membiarkan Lu Ming mendekat. Jangan pergi, mari mengenang. Lu Ming berteriak dan terus menempel pada Liu Kuan dan yang lainnya sepanjang jalan. Liu Kuan ingin mengumpat keras-keras. Siapa yang mau bernostalgia denganmu? Siapa yang mengenalmu? Kita musuh, oke. Melihat Lu Ming dan yang lainnya semakin dekat, dia hampir menangis. Di belakang mereka, 3 pria berambut emas dan 9 pria berambut perak berkedip dan menghilang. Mata Liu Kuan dan yang lainnya berbinar-binar. Mereka mengira pria berambut pirang dan pria berambut perak itu telah pergi, dan mereka tiba-tiba menjadi berani. Lu Ming, dasar brengsek. Kau mencari kematian dengan mencoba menyakiti kita. Ayo serang bersama dan musnahkan dia. Liu Kuan berteriak. Favorit surga muda lainnya juga berpikiran sama. Kali ini, mereka telah menderita kerugian besar. Mereka tidak akan mampu menjawab kepada putra mahkota ketika mereka kembali. Mereka mungkin akan dihukum berat. Ketika mereka memikirkan metode mengerikan sang putra mahkota, mereka menggigil dan berkeringat dingin. Sekarang, hanya dengan membunuh Lu Ming dia bisa menebus kesalahannya dan menjawab kepada putra mahkota. Mereka berdua menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Walaupun mereka telah kehilangan sebagian tenaga mereka, mereka merasa lebih dari mampu membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Kedua belah pihak semakin dekat. Adapun Lu Ming, dia menyimpan peti mati perunggu ungu. 35 anggota klan pertempuran kera gelap telah membentuk formasi pertahanan. Ledakan-ledakan-ledakan. Para bawahan sang putra mahkota mulai bergerak. Mereka melancarkan serangan mengerikan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Namun, 35 anggota klan pertempuran kera hitam tidak menyangka akan melakukan kesalahan. Mereka memasang pertahanan yang kuat dan berhasil memblokir serangan Liu Kuan dan anak buahnya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Bunuh. Liu Kuan meraung, matanya merah. Kaisar Naga Abadi Chapter 3314 Bahasa Indonesia. Bab 3314, tertarik sendirian. Setelah klan pertempuran kera gelap memblokir gelombang serangan pertama, Liu Kuan dan timnya segera meluncurkan gelombang serangan kedua. Namun, pada saat ini, ada kilatan cahaya pedang dari segala arah. Cahaya pedang yang mengerikan menyelimuti Liu Kuan, Lu Ming, dan yang lainnya. Kini giliran pria berambut emas dan berambut perak lagi. Lu Ming segera mengeluarkan peti mati perunggu ungu itu. Begitu dia mengeluarkannya, kilatan pedang yang menyerang mereka segera ditarik kembali. Namun, Liu Kuan dan timnya tidak seberuntung itu. Cahaya pedang menyala, dan teriakan terdengar. Darah menyembur keluar, dan dalam sekejap, sedikitnya 7 atau 8 ahli terbunuh. Ah! Apa? Liu Kuan berteriak ketakutan. Sebuah cahaya pedang baru saja melintas melewatinya dan memotong seorang ahli Raja Dewa menjadi 2 bagian. Dia hampir mengompol. Sialan, mundur, cepat mundur. Liu Kuan bereaksi dan berteriak histeris. Sekarang dia mengerti. Pria berambut emas dan pria berambut perak itu sama sekali tidak pergi. Dia telah ditipu oleh Lu Ming lagi. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Liu Kuan dan kesayangan surga muda lainnya berkumpul dan bergegas keluar dengan panik. Mereka tidak berniat untuk bertarung. Dengan cara ini, mereka menjadi lebih pasif. Mereka benar-benar ditekan oleh pria berambut emas dan pria berambut perak, dan orang-orang terus-menerus terbunuh. Ketika mereka berhasil keluar dari pengepungan, mereka membayarnya dengan nyawa 8 orang kuat lainnya. Awalnya, masing-masing dari mereka membawa 36 orang. Totalnya, ada 72 ahli. Namun, kini, hanya tersisa setengahnya. Hanya tersisa 36 orang. Sungguh menyedihkan. Liu Kuan hampir menangis, dan air mata mengalir di matanya. Dia merasa sungguh dirugikan. Ah, Lu Ming, aku harus membunuhmu. Liu Kuan meraung, dan niat membunuhnya sangat dingin. Apa? Kalau kau mau membunuhku, datang saja. Tak jauh dari situ, Lu Ming menggendong peti mati perunggu ungu dan bergegas menghampiri bersama para ahli klan pertempuran kera gelap. Kamu, jangan datang.
Liu Quan begitu takut hingga dia menggigil dan lari bersama orang-orang lainnya, tidak berani berhenti. Jangan lari. Bukankah kau ingin membunuhku? Jangan lari. Lu Ming mengejarnya sambil berteriak. Jangan datang, tersesat. Liu Quan berteriak, wajahnya pucat karena ketakutan. Ayo, kita saling menyakiti. Lu Ming terus mengejar mereka, berharap dapat menggunakan pria berambut pirang dan perak untuk memusnahkan anak buah Liu Quan. Namun kali ini, Liu Quan dan yang lainnya telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka tidak berhenti meskipun melihat pria berambut pirang dan pria berambut perak menghilang di udara. Mereka terus berlari. Lu Ming dan anak buahnya mengejar mereka untuk waktu yang lama, tetapi Liu Quan dan yang lainnya tidak dapat mengejar mereka. Lu Ming tahu bahwa Liu Quan dan yang lainnya tidak akan berhenti dan tertipu oleh tipu daya Lu Ming. Mereka tidak akan memiliki kesempatan yang sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Lu Ming berhenti mengejar dan berhenti. Liu Quan dan yang lainnya menghilang dari pandangan Lu Ming. Namun, pria berambut emas, pria berambut perak, dan yang lainnya jelas belum pergi. Mereka bersembunyi di kekosongan di sekitar mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ayo pergi. Lu Ming memimpin anggota klan perang kera dunia bawah dan terus menuju ke inti alam semesta yang hancur. Namun, mereka tidak berhasil melepaskan diri dari para pria berambut emas dan berambut perak selama beberapa hari berikutnya. Pria berambut emas dan pria berambut perak itu bagaikan duri tulang tarsal, yang menempel erat pada mereka. Seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh Lu Ming. Dia tidak dapat menyingkirkannya, apapun yang terjadi. Mengapa orang-orang ini ingin membunuhku? Bagaimana kita bisa menyingkirkan mereka? Lu Ming mengerutkan kening dan merenung, tetapi dia tidak dapat memikirkan rencana yang efektif. Lu Ming sedikit khawatir. Ia takut jika hal ini terus berlanjut, daya tangkal peti mati perunggu ungu akan berkurang dan para pria berambut pirang dan perak akan mengambil risiko untuk menyerang. Mereka akan berada dalam bahaya saat itu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah planet yang rusak. Target para lelaki berambut emas dan berambut perak itu adalah aku. Jadi, kalian tingdewa di sini dulu. Aku akan memancing mereka pergi sendiri. Lu Ming berkata. Dia akhirnya membuat keputusan untuk memancing pria berambut emas dan berambut perak itu pergi sendiri. Dia tidak ingin melihat klan Nether Ape War menderita kerugian. Sebelumnya, salah satu dari mereka telah gugur, dan Lu Ming telah lama patah hati. Para anggota klan pertempuran kera hitam ini setia kepadanya. Mereka adalah fondasi kebangkitannya di masa depan. Kehilangan salah satu dari mereka akan sulit untuk ditebus. Jika ini terus berlanjut, seluruh klan perang kera dunia bawah akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Lu Ming membuat keputusan untuk meninggalkan klan perang kera dunia bawah sementara dia sendiri memancing para pria berambut emas dan berambut perak itu pergi. Bagaimanapun, target pria berambut emas dan pria berambut perak adalah dia. Selama dia pergi, klan pertempuran kera dunia bawah akan baik-baik saja. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kita tidak bisa membiarkan leluhur perang mengambil risiko sendirian. Benar sekali, paling banter kita akan bertarung sampai mati dengan pihak lain. Begitu Lu Ming membuka mulutnya, anggota klan perang kera gelap segera berteriak dan dengan tegas menentang saran Lu Ming. Ini perintah. Apakah kau ingin melanggar perintahku? Wajah Lu Ming menjadi gelap dan nadanya menjadi lebih serius. Leluhur perang, kami tidak ingin melanggar perintahmu, tapi itu terlalu berbahaya. Ya, tentu saja tidak. Klan pertempuran kera gelap angkat bicara. Aku punya peti mati tembaga ungu, apa yang kau takutkan? Apa kau pikir aku akan mempertaruhkan nyawaku? Jangan khawatir, aku yakin aku bisa menyingkirkan mereka. Baiklah, aku sudah memutuskan, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kata Lu Ming. Tetapi, klan pertempuran kera gelap masih ingin mengatakan sesuatu. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika kau tidak mematuhi perintahku, kau akan melanggar peraturan klan dan akan dikeluarkan dari klan pertempuran kera dunia bawah. Lu Ming melambaikan tangannya, memotong logam dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Pada akhirnya, anggota klan pertempuran kera gelap menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tidak mengatakan apapun lagi.
Aku akan menyerahkan patung Dewa Purba ini padamu. Tugasmu adalah memberkatinya dan menungguku di sini. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah itu, Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membawa peti mati perunggu ungu dan terbang ke langit, terbang ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Dia berbalik dan melihat bahwa klan pertempuran kera hitam tidak diserang. Jelas bahwa pria berambut emas dan pria berambut perak mengejarnya. Jika kau ingin mengejar, kejarlah. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming saat ia menggunakan teknik 9 Kun Peng Surgawi. Seolah-olah ia telah berubah menjadi 9 Kun Peng Surgawi yang besar. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke kedalaman langit berbintang. Namun, Lu Ming merasa ada hawa membunuh yang mengerikan menyelimuti dirinya. Tidak peduli bagaimana dia terbang, hawa membunuh ini selalu ada. Selama setengah bulan berikutnya, Lu Ming tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang, tetapi niat membunuhnya terus muncul. Lu Ming tahu bahwa pria berambut emas dan pria berambut perak telah mengikutinya dan belum pergi. Perasaan ini benar-benar buruk. Dipandangi oleh makhluk mengerikan sepanjang waktu dan terancam nyawanya adalah semacam siksaan. Untungnya, Lu Ming memiliki pikiran yang kuat dan telah mengalami banyak pasang surut. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan benar-benar pingsan. Namun, yang membuat ekspresi Lu Ming menjadi serius adalah bahwa pria berambut emas dan perak itu tampak semakin berani. Mereka akan muncul di sekitar Lu Ming dari waktu ke waktu, menatapnya dengan niat membunuh yang dingin. Ini tampaknya merupakan ujian untuk melihat apakah ada bahaya di peti mati tembaga ungu itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3315 Bahasa Indonesia. Bab 3315, Bab 3315 Benua. Ekspresi Lu Ming serius. Ini bukan pertanda baik. Fakta bahwa pria berambut pirang dan perak itu mulai menguji kemampuannya berarti mereka mulai meragukan kemampuan pencegahan peti mati perunggu ungu itu. Jika mereka mengetahui peti mati tembaga ungu itu tidak berbahaya, mereka akan menyerang. Mengingat kemampuan pria berambut emas dan pria berambut perak, Lu Ming tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari mereka berdua. Dia pasti akan mati. Yang paling penting, Lu Ming tidak tahu mengapa pihak lain takut pada peti mati perunggu ungu dan tidak dapat menemukan tindakan balasan yang sesuai. Tak jauh dari situ, seorang pria berambut emas muncul. Rambut emasnya berkibar tertiup angin, dan dia sangat tampan. Jika dia keluar, dia akan membuat banyak wanita tergila-gila. Namun, matanya tidak memiliki kecerdasan apapun. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Pandangannya beralih antara Lu Ming dan peti mati perunggu ungu. Tubuh Lu Ming tak kuasa menahan ketegangan. Jantungnya berdetak kencang dan telapak tangannya berkeringat. Hal ini karena dia merasakan hawa membunuh yang mengerikan menyelimuti dirinya. Dia punya firasat bahwa pihak lain akan melancarkan serangan mematikan kapan saja. Keduanya saling berhadapan sejenak. Pada akhirnya, pria berambut emas itu tidak menyerang. Sosoknya melesat dan menghilang di udara. Lu Ming diam-diam menghela napas lega. Ia merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ini tidak bisa terus berlanjut. Aku harus menemukan kesempatan untuk menyingkirkan orang-orang ini. Lu Ming merenung, lalu terus terbang menuju kedalaman langit berbintang. Tidak lama kemudian, mata Lu Ming melebar. Itu karena ia melihat sebuah benua yang tak tertandingi besarnya dan mengambang di langit berbintang. Di langit berbintang, ada benua yang mengambang. Benua itu begitu besar sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Benua itu berkali-kali lebih besar dari planet kehidupan. Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa sebuah benua akan muncul di kedalaman langit berbintang. Lu Ming segera terbang ke benua itu. Asyik. Tiba-tiba terdengar teriakan. Seekor burung aneh terbang ke langit dan menerkam Lu Ming. Sayapnya seperti bilah pisau, menebas Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Lu Ming terkejut. Dia melambaikan peti mati perunggu ungu itu tanpa ragu-ragu. Ledakan. Peti mati perunggu ungu dan sayap burung aneh itu bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah dihantam gunung. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur dengan cepat. Puncak tingkat ke-8 alam God King. Namun, betapa dahsyatnya kekuatan itu. Lu Ming diam-diam terkejut.
Dia merasakan ki dan darah di tubuhnya bergejolak dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini, tidak menjadi masalah baginya untuk melawan God King tingkat ke-8 di luar sana. Jika ia menggunakan semua kemampuannya, ia bahkan dapat membunuhnya. Namun, meskipun burung aneh ini juga berada di tingkat ke-8 alam Raja Dewa, kekuatannya sangat mencengangkan. Jauh lebih kuat daripada Raja Dewa tingkat ke-8 yang pernah ditemui Lu Ming di luar. Lu Ming terluka setelah 1 kali bertukar pukulan. Namun, burung aneh itu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Salah satu ujung peti mati tembaga ungu itu masih tertutup lapisan lumpur. Saat itu, lumpur menempel di sayap burung aneh itu, menyebabkan sayapnya cepat terkorosi. Dalam sekejap, sayap burung aneh itu terkorosi seluruhnya. Gah gah gah. Burung aneh itu berteriak dengan keras. Setelah itu, terdengar juga suara teriakan dari kejauhan. Mereka tampaknya adalah teman-teman burung aneh itu. Lu Ming terkejut. Dia tidak memiliki ahli klan tempur keran neter di sisinya. Jika dia dikelilingi oleh burung-burung aneh ini, dia juga akan berada dalam bahaya. Tanpa ragu-ragu, dia menukik ke bawah dan bergegas menuju tanah. Medannya kompleks, dan mudah untuk menghindari penampakan burung aneh itu. Tanahnya dipenuhi bebatuan aneh dan gunung-gunung besar. Di atas gunung-gunung itu, ada tanaman jelek yang menjulang tinggi ke awan. Lu Ming berlari ke sebuah lembah dan menghilang tanpa jejak. Lalu, dia berlari menuju kedalaman benua. Tak lama kemudian, kicauan burung aneh terdengar dari langit. Sesaat kemudian, cahaya pedang menyala, dan puluhan burung aneh terpotong menjadi 2. Lu Ming melihat seorang pria berambut pirang telah melancarkan aksinya. Burung aneh itu tampaknya memiliki indera spiritual yang sangat tajam. Ia menemukan pria berambut emas yang bersembunyi di kehampaan dan menyerangnya, tetapi ia dibunuh oleh pria berambut emas itu. Setelah membunuh burung aneh itu, mata pria berambut emas itu bagaikan kilat. Dia melihat ke arah Lu Ming dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menghilang. Lu Ming berlari menembus pegunungan, terus-menerus mengubah arahnya, berharap dapat melepaskan diri dari para pria berambut emas dan berambut perak. Namun, dia bisa merasakan gelombang niat membunuh yang menguncinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkan pihak lain. Ada banyak monster menakutkan dan burung aneh yang hidup di benua ini. Lu Ming sering harus menghindari monster dan burung ini. Dia benar-benar kelelahan. Dalam sekejap mata, 2 hari lainnya berlalu. Pria berambut emas dan perak itu kini semakin berani. Sesekali, mereka akan muncul di dekat Lu Ming dan menatapnya dengan mata dingin. Terlebih lagi, jarak antara mereka dan Lu Ming semakin dekat. Dan 2 hari kemudian, krisis yang sesungguhnya muncul. 3 pria berambut emas dan 9 pria berambut perak tiba-tiba muncul dan mengepung Lu Ming, memotong semua rute pelariannya. Berdengung, berdengung. Suara pedang beradu terus-menerus terdengar. Seluruh area dipenuhi dengan tekanan pedang yang mengerikan. Ekspresi Lu Ming menjadi gelap. Tampaknya pria berambut emas dan perak itu akhirnya memutuskan untuk bergerak setelah banyak ujian. Ayo, mata Lu Ming berkilat karena kegilaan. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Bukankah orang-orang ini takut dengan peti mati tembaga ungu? Lu Ming memutuskan untuk mengambil risiko dan membuka peti mati perunggu ungu. Sangat berbahaya bagi Lu Ming untuk membuka peti mati perunggu ungu itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko. 3 pria berambut emas dan 9 pria berambut perak perlahan mendekati Lu Ming. Mereka tampak sedang menguji kemampuan mereka. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Pada akhirnya, jarak antara mereka hanya sekitar 1000 meter. Jarak 1000 meter tidak ada apa-apanya bagi para ahli seperti mereka. Asyik, suara pedang tiba-tiba terdengar dan menjadi lebih intens. Pihak lainnya hendak melakukan tindakan. Membuka. Lu Ming berteriak dengan marah. Dia tiba-tiba meraih peti mati tembaga ungu dan hendak membukanya. Kaca, suara retakan terdengar dari peti mati tembaga ungu, kemudian muncul celah kecil. Itu hanya retakan kecil, tidak selebar helai rambut, namun gelombang energi yang mengerikan menyebar keluar.
Pria berambut emas dan perak itu tampaknya telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Mereka menjerit dan berubah menjadi sinar cahaya, berlari ke segala arah. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Tutupi itu. Lu Ming buru-buru menggunakan kekuatan untuk menutupi peti mati perunggu ungu itu. Celah kecil itu menghilang. Lu Ming menghela napas panjang lega. Untungnya, peti mati tembaga ungu itu tidak dibuka terlalu lebar. Kalau tidak, dia akan merasakan bahaya. Terlebih lagi, rasa bahaya itu juga telah menghilang. Ini membuktikan bahwa pria berambut emas dan pria berambut perak itu telah pergi. Dia sebenarnya sangat takut pada peti mati tembaga ungu. Lu Ming tersenyum tipis. Ia lalu memilih arah dan berlari kencang. Beberapa jam kemudian, Lu Ming tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari. Kita seharusnya mengusir laki-laki berambut emas dan berambut perak. Lu Ming merenung dan kemudian mulai mengamati sekelilingnya. Benua ini memancarkan aura kuno dan sunyi. Lu Ming menduga ada banyak gen dewa di sana. Kaisar Naga Abadi Chapter 3316 Bahasa Indonesia. Bab 3316, Pemuda Misterius. Lu Ming segera mengeluarkan patung dewa primordial. Patung dewa primitif yang diberikannya kepada klan pertempuran kera dunia bawah berasal dari istana kesayangan surga dari 9 istana Raja Surgawi. Yang ada di tangannya adalah miliknya. Namun, dia tidak berani menyingkirkan peti mati tembaga ungu itu. Dia takut pria berambut emas dan pria berambut perak itu akan kembali dan menyerangnya. Jika diserang oleh ahli seperti itu, Lu Ming kemungkinan besar akan mati. Oleh karena itu, ia menyeret peti mati tembaga ungu dengan satu tangan dan patung dewa primitif dengan tangan lainnya. Begitu patung itu dikeluarkan, patung itu memancarkan cahaya redup. Ada faktor-faktor surgawi di dekatnya. Memang ada banyak faktor surgawi di benua ini. Mata Lu Ming berbinar gembira. Kemudian, sesuai dengan reaksi patung Dewa Purba, dia menuju ke satu arah. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah bukit merah kecil. Begitu Lu Ming mendekatinya, bukit kecil itu memancarkan cahaya redup. Gumpalan cahaya terbang ke arah patung Dewa Purba. Ini semua adalah faktor-faktor surgawi yang diserap oleh patung Dewa Purba. Lu Ming menduga bahwa bukit kecil ini mungkin telah ternoda oleh darah dewa primitif di masa lalu. Itulah sebabnya bukit ini memiliki unsur keilahian. Akan tetapi, tidak banyak faktor ketuhanan di bukit kecil itu, sehingga ia terserap sepenuhnya setelah beberapa saat. Ayo pergi ke tempat lain. Lu Ming mulai bertindak. Tidak lama kemudian, ia menemukan tempat lain yang mengandung faktor surgawi. Namun, tidak banyak. Setelah menyerapnya, patung Dewa Purba itu masih tidak mendapatkan cahaya apapun. Lu Ming melanjutkan pencariannya. Sesaat kemudian, ia menemukan sebuah lembah. Patung Dewa Purba itu bereaksi keras, menunjukkan bahwa faktor keilahian di sini sangat kaya. Namun, ada aura mengerikan yang keluar dari lembah. Ada banyak monster mengerikan yang tinggal di sana. Lu Ming dapat merasakan bahwa ada banyak monster tingkat puncak Raja Dewa. Lu Ming menghela napas. Ia punya firasat bahwa jika patung Dewa Purba menyerap faktor roh dewa di lembah ini, patung itu mungkin akan terbangun. Sayangnya, monster di dalamnya terlalu kuat dan mereka hanya bisa mundur pada akhirnya. Selama sisa hari itu, Lu Ming menemukan beberapa tempat yang kaya akan unsur ketuhanan. Sayangnya, ada monster mengerikan yang tinggal di sana. Itu bukanlah tempat yang bisa ia hadapi. Lu Ming hanya bisa menemukan tempat dengan lebih sedikit elemen surgawi untuk diserap. Bagaimanapun, sedikit saja bisa menghasilkan banyak. Namun, pada hari ini, tubuh Lu Ming tiba-tiba menegang karena dia merasakan niat membunuh yang mengerikan menyelimutinya. Tak perlu dikatakan, Lu Ming tahu bahwa pria berambut emas dan berambut perak telah muncul. Pihak lain telah menemukannya lagi. Menjijikkan. Lu Ming meraung dalam hatinya. Mengapa pria berambut emas dan berambut perak ingin membunuhnya? Mereka terus mengganggunya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Lu Ming menyingkirkan patung dewa primitif itu. Peti mati tembaga ungu itu dalam keadaan siaga penuh. Berdengung. Berdengung. Tak jauh dari situ, 3 sosok muncul. Salah satu dari mereka berambut emas,
sedangkan dua lainnya berambut perak. Mereka bertiga muncul tidak jauh dari Lu Ming, menatapnya dengan niat membunuh. Membunuh. Tiba-tiba, pria berambut emas itu menggeram dan berlari ke arah Lu Ming, menyebabkan kehampaan berguncang. Dua pria berambut perak lainnya pun sama, mata mereka dipenuhi kegilaan. Lu Ming terkejut. Tepat saat dia hendak membuka peti mati tembaga ungu itu, suara siulan yang mengerikan terdengar dari kejauhan. Kemudian, tombak batu terbang dengan kecepatan yang mengerikan, menyerang seorang pria berambut perak. Pria berambut perak itu menggeram dan langsung menebaskan puluhan pedang cahaya dalam upaya untuk menghalangi tombak batu itu. Namun, pedang cahaya itu terus meledak saat bertabrakan. Tombak batu itu seperti pisau panas yang menembus mentega, menghancurkan pedang cahaya dan menembus kepala pria berambut perak itu. Pria berambut perak itu langsung terbunuh dan mayatnya jatuh ke tanah. Sangat kuat. Lu Ming terkejut. Tombak batu ini benar-benar membunuh pria berambut perak itu dalam satu gerakan. Sungguh mengerikan. Lu Ming sangat menyadari kekuatan pria berambut perak itu. Meskipun dia juga seorang Raja Dewa Puncak, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Dia dapat melawan beberapa ahli dari klan tempur kera bawah pada saat yang sama. Namun sekarang, dia terbunuh seketika. Pria berambut emas dan pria berambut perak yang tersisa segera berhenti dan melihat dengan gugup ke satu arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar ledakan teredam di udara, dan sebuah sosok terbang dari arah itu. Dia adalah seorang pria muda yang tampak berusia 20-an. Dia tinggi dan kuat, mengenakan rompi kulit binatang yang memperlihatkan kulit perunggunya, yang penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Pria ini tidak terlalu tampan, tetapi dia memancarkan aura liar. Saat dia membuka dan menutup matanya, matanya dipenuhi aura mendominasi yang kuat. Dia melambaikan tangannya, dan tombak batu itu terbang kembali ke tangan pemuda itu. Membunuh. Pemuda itu berteriak pelan dan melangkah maju. Tombak batu itu menekan secara horizontal dan menyerang pria berambut pirang dan pria berambut perak. Asyik, suara pedang bergema di langit. Pria berambut emas dan pria berambut perak juga menyerang pemuda itu, dan kedua belah pihak mulai bertarung. Siapakah pemuda ini? Lu Ming sangat bingung. Pemuda ini tidak terlihat tua, tetapi kultivasinya sangat kuat. Dia juga merupakan puncak Raja Surgawi. Bagian yang paling mengerikan adalah kehebatan bertarungnya. Dan EBSCP, kekuatan tempur pria berambut emas itu sudah cukup menantang surga. Membunuh Raja Dewa Puncak dengan level yang sama semudah memotong sayuran. Tetapi sekarang, dia benar-benar ditekan oleh pemuda berkulit binatang. Ledakan. Tombak batu pemuda itu mengenai cahaya pedang pria berambut emas itu. Tubuh pria berambut emas itu bergetar hebat dan langsung terpental. Kemudian, tombak batu pemuda itu menyapu dan menghancurkan cahaya pedang pria berambut perak itu. Tombak itu mengenai tubuh pria berambut perak itu, dan tubuhnya meledak menjadi awan darah. Setelah membunuh pria berambut perak, pemuda berpakaian bulu terus maju ke arah pria berambut emas. Kekuatan pria berambut emas itu luar biasa, dan kecepatannya mencengangkan. Namun, dia masih belum menjadi lawan pemuda itu. Setelah beberapa gerakan, dia memuntahkan seteguk besar darah, dan salah satu lengannya meledak. Pada akhirnya, pria berambut emas itu ingin melarikan diri. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke kejauhan. Namun, pemuda berkulit binatang itu meraung dan menyemburkan sungai perak yang menutupi kekosongan. Pria berambut emas itu langsung diselimuti dan kecepatannya berkurang drastis. Suara mendesing. Tombak batu itu menembus udara dan terbang keluar, menembus pria berambut emas itu dan membunuhnya. Lu Ming menghirup udara dingin. Pemuda berpakaian kulit ini benar-benar menakutkan. Tingkat kekuatan tempur ini hampir setara dengan seorang dewa. Seorang pria berambut emas dan dua pria berambut perak terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Setelah membunuh pria berambut emas, sungai perak dan tombak batu menghilang pada saat yang sama. Mungkinkah ini merupakan keterampilan rahasia asal? Dua jenis keterampilan rahasia asal. Lu Ming terkejut. Dia tidak mungkin salah. Tombak batu dan sungai perak adalah asal mula keterampilan rahasia pemuda yang memakai kulit binatang. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat orang lain mengendalikan dua jenis keterampilan rahasia asal.
Pada saat ini, pemuda berbaju kulit binatang itu melangkah maju dan dalam sekejap sudah berada di depan Lu Ming. Lu Ming tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia terus mundur. Kau biarkan, aku tak akan membunuh hatiku, aku akan membunuhmu. Pemuda berkulit binatang itu tergagap saat berbicara, tetapi Lu Ming masih dapat mengerti apa yang dia katakan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3317 Bahasa Indonesia. Bab 3317, Suku Manusia Surgawi. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku? Lu Ming bertanya sambil menatap pemuda berbaju kulit binatang itu, tidak berani lengah. Kekuatan pihak lain terlalu mengerikan. Jika dia ingin menghadapinya, dia hanya akan bisa mati. Siapakah aku? Pemuda berbaju kulit binatang itu kebingungan, matanya berkilat oleh berbagai emosi yang rumit. Siapakah aku? Siapakah aku? Aku bahkan tidak tahu siapakah aku. Pemuda berbaju kulit binatang itu bergumam, dan kebingungan di wajahnya makin menjadi-jadi. Lu Ming tercengang. Pemuda yang memakai kulit binatang itu bahkan tidak tahu siapa dirinya. Apakah dia kehilangan ingatannya? Setelah beberapa saat, pemuda yang mengenakan kulit binatang itu menjadi tenang. Ia menatap Lu Ming dan berkata, "Aku tidak tahu siapa aku, tetapi aku menyelamatkanmu karena aku dapat merasakan bahwa kau berasal dari ras yang sama denganku, dan para kultivator suku manusia surgawi itu adalah musuhku." Setelah beberapa kalimat, pemuda yang memakai kulit binatang itu berbicara semakin lancar. Pada akhirnya, dia hampir berhenti gagap. Aku dari ras yang sama denganmu. Dan apa itu suku manusia surgawi? Lu Ming bahkan lebih bingung. Bagaimana mungkin dia dan pemuda yang memakai kulit binatang itu berasal dari ras yang sama? Tentu saja aku bisa merasakannya. Aku akan pergi bersamamu, kata pemuda itu. Kemudian, darahnya mulai mendidih, dan aura kuno menyebar seperti dewa kuno. Ini adalah aura dewa primitif. Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Dia dapat merasakan bahwa pemuda berbaju kulit binatang itu memancarkan aura kuat dari dewa primitif. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa pihak lain mengatakan bahwa mereka berasal dari ras yang sama. Ini karena Lu Ming telah mengolah hati dewa kuno dan memiliki garis keturunan dewa kuno. Terus terang saja, dewa-dewa kuno juga merupakan anggota dewa-dewa primitif. Oleh karena itu, Lu Ming dan pria berkulit binatang itu benar-benar berasal dari ras yang sama. Suku manusia surgawi apa yang sedang kamu bicarakan? Lu Ming bertanya lagi. Ada banyak sekali ras di alam semesta tetapi Lu Ming belum pernah mendengar tentang suku manusia surgawi. Suku manusia surgawi adalah musuh sukuku. Orang-orang ini ingin membunuhku, jadi aku akan membunuh mereka juga. Mata pemuda kekar itu dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah beberapa saat, dia melihat peti mati perunggu ungu di tangan Lu Ming. Benda di tanganmu memberiku perasaan yang sangat familiar. Kurasa, aku pernah melihatnya sebelumnya, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Kurasa, aku pernah melihatnya sebelumnya. Benda itu sangat familiar. Apa itu? Petik 2. Pemuda kekar itu bergumam sendiri, alisnya berkerut semakin erat. Pada akhirnya, kebingungan di matanya semakin kuat. Mengaum. Tiba-tiba, pemuda yang mengenakan kulit binatang itu meraung seperti binatang buas. Wajahnya berubah dan berubah dengan berbagai ekspresi. Lu Ming terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ada apa denganmu?" Entahlah. Kepalaku sakit sekali. Rasanya ada banyak kenangan dan pikiran di dalamnya, tapi juga sangat kacau. Ah! Pemuda berbaju kulit binatang itu meraung lagi dan membenturkan kepalanya ke tanah. Tanah bergetar hebat dan meledak, menciptakan lubang besar. Retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Ini, Lu Ming tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada pemuda berkulit binatang itu. Pada saat yang sama, dia memiliki lebih banyak pertanyaan dalam hatinya. Pemuda berbaju kulit binatang itu berkata bahwa dia sepertinya pernah melihat peti mati tembaga berwarna ungu sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming adalah orang yang membawa peti mati tembaga ungu keluar dari dunia para dewa kuno. Secara logika,
Peti mati tembaga ungu itu telah diam di dunia para dewa kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum Lu Ming membawanya keluar. Bagaimana mungkin pemuda berpakaian kulit itu melihatnya sebelumnya? Mungkinkah pemuda yang memakai kulit binatang itu sudah sangat tua? Namun, dengan mengamati aura kehidupan pemuda yang memakai kulit binatang itu, Lu Ming menemukan bahwa dia jelas tidak tua. Dia hanya seusia dengannya. Selain itu, kondisi pemuda itu saat ini tidak benar. Rasanya seperti ada banyak kesadaran di dalam benak pemuda itu. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Mungkinkah, pada saat ini, iblis tulang terus bergumam di lautan kesadarannya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu dan terkejut. Setan tulang senior, apa yang kamu lihat? Lu Ming bertanya. Saya belum bisa memastikannya. Coba tanyakan padanya apakah dia orang luar. Dan Anda lahir di sini. Kata Bon. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa iblis tulang itu menanyakan pertanyaan ini. Namun, Lu Ming masih ingin bertanya. Setelah sekian lama, kondisi pemuda itu akhirnya stabil. Kakak, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Lu Ming bertanya. Jauh lebih baik. Aneh, aku benar-benar merasa benda ini sangat familiar. Pemuda berbaju kulit binatang itu menatap peti mati tembaga ungu. Lu Ming segera menyingkirkan peti mati perunggu ungu itu untuk mencegah pemuda berbaju kulit binatang itu berbuat jahat lagi. Kakak, kamu datang dari dunia luar atau kamu dilahirkan di dunia ini? Lu Ming bertanya. Saat aku terbangun, aku sudah berada di dunia ini. Aku tidak pernah pergi. Apakah ada dunia di luar sana? Apakah sangat luas? Pemuda berbaju kulit binatang itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti dugaanku, tebakanku tidak salah. Kata Bon. Setan tulang senior, apa yang kamu lihat? Lu Ming bertanya. Pemuda ini luar biasa. Kalau tidak salah, dia terlahir dari darah dan daging esensi Dewa Purba. Kata Bon. Apa? Itu lahir dari esensi dewa yang asli. Lu Ming terkejut. Ini sama dengan monster yang pernah ditemuinya. Nak, jangan bandingkan dia dengan monster-monster itu. Perbedaannya terlalu besar. Pemuda ini tidak hanya lahir dari esensi daging dan darah roh-roh dewa primitif, tetapi juga dari lebih dari satu roh dewa primitif. Setelah bertahun-tahun berevolusi, ia telah menjadi kehidupan baru. Oleh karena itu, jiwanya dipenuhi dengan kesadaran roh-roh dewa primitif yang berbeda. Ketika ia melihat sesuatu yang familiar, kesadarannya akan menjadi kacau, dan itulah sebabnya situasi tadi terjadi. Penciptaan langit dan bumi sungguh menakjubkan. Seperti kehidupan baru yang lahir dari udara tipis. Kehidupan yang dapat mengolah, memahami, dan tumbuh sama sekali berbeda dari monster-monster itu. Bon juga tercengang. Lu Ming tercengang. Tidak dapat dipercaya bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Ini berarti peti mati tembaga ungu itu ada hubungannya dengan dewa-dewa primitif. Setan tulang senior, apakah kamu tahu asal-usul peti mati tembaga ungu itu? Mata Lu Ming berbinar saat dia bertanya pada iblis tulang. Pemuda itu dibentuk dari daging dan darah banyak roh dewa primitif, dan jiwanya mengandung benih spiritual roh dewa primitif tersebut. Dia merasa peti mati tembaga ungu itu familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Faktanya, para dewa primitiflah yang pernah melihatnya sebelumnya. Peti mati tembaga ungu diperoleh dari dunia para dewa kuno, dan jelas berhubungan dengan para dewa primitif. Entahlah, sejujurnya, saya pernah melihat atau mendengar banyak benda kuno, tetapi saya belum pernah melihat atau mendengar peti mati tembaga ungu ini. Bon menggelengkan kepalanya. Lu Ming sedikit kecewa. Dia bahkan belum pernah melihat iblis tulang sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa kuno itu. Ngomong-ngomong, senior, pernahkah kamu mendengar tentang suku manusia surgawi? Lu Ming bertanya lagi. Pemuda yang memakai kulit binatang itu menyebut para pria berambut emas dan berambut perak sebagai kultivator suku manusia surgawi. Dia sangat penasaran. Suku manusia surgawi. Hehe, tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Setan tulang itu mencibir. Lu Ming bisa mendengar niat membunuh yang dingin dalam nadanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3318 Bahasa Indonesia. Bab 3318, Penguasa Istana Surgawi.
Nada bicara siluman tulang itu tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat terhadap suku manusia surgawi. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi bahwa suku manusia surgawi memiliki dendam terhadap siluman tulang itu. Apakah kamu tahu istana surgawi? Iblis tulang tidak menjawab secara langsung, tetapi malah bertanya balik. Tentu saja aku tahu, Lu Ming menjawab. Semua orang tahu tentang istana surgawi. Era saat ini dikenal sebagai era istana surgawi. Istana surgawi adalah penguasa tertinggi alam semesta purba. Di mata istana surgawi, dinasti suci kekosongan besar hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan. Bahkan 10 klan teratas dalam daftar 10.000 klan di alam semesta purba tidak dapat bersaing dengan istana surgawi. Qiu Yue telah memperoleh warisan Dewa Surgawi Mata Dewa, dan Dewa Surgawi Mata Dewa itu adalah salah satu orang penting dari istana surgawi. Mungkinkah suku manusia surgawi itu ada hubungannya dengan istana surgawi? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung. Istana surgawi didirikan oleh suku manusia surgawi, dan mereka adalah penguasa istana surgawi. Kata Bon. Lu Ming terkejut. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Suku manusia surgawi adalah penguasa istana surgawi. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Tidaklah berlebihan jika menyebut mereka sebagai suku terkuat di alam semesta purba. Mungkinkah orang-orang sebelumnya berasal dari istana surgawi? Lu Ming berkata dengan ekspresi serius. Jika suku manusia surgawi ingin membunuhnya, itu sama saja dengan istana surgawi ingin membunuhnya. Jika dia menyinggung istana surgawi, dia akan mati. Orang-orang itu dapat dikatakan berasal dari istana surgawi, tetapi tidak semuanya berasal dari istana surgawi. Penjelasan iblis tulang itu membuat Lu Ming semakin bingung. Apa maksudnya? Bertahun-tahun yang lalu, suku manusia surgawi dan roh-roh dewa primitif terlibat dalam peperangan yang mengerikan. Alam semesta yang hancur ini adalah medan pertempuran antara suku manusia surgawi dan roh-roh dewa primitif. Sejumlah besar roh dewa primitif tewas dalam pertempuran itu, jadi tentu saja, sejumlah besar suku manusia surgawi tewas dalam pertempuran itu. Esensi daging dan darah para dewa primitif yang tewas dalam pertempuran berevolusi menjadi pemuda berkulit binatang itu. Esensi daging dan darah para pembudidaya suku manusia surgawi yang tewas dalam pertempuran berevolusi menjadi orang-orang yang telah Anda lihat sebelumnya. Namun, jelas bahwa evolusi itu tidak sempurna. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, hanya naluri untuk membunuh para dewa primitif. Anda memiliki hati dewa kuno dan garis keturunan dewa kuno di tubuh Anda. Anda adalah keturunan dewa primitif. Suku manusia surgawi akan memburu Anda secara naluriah, jadi Anda tidak perlu khawatir bahwa orang-orang istana surgawi akan membunuh Anda. Sekarang istana surgawi mendominasi alam semesta purba, hampir semua dewa primitif telah mati. Bahkan jika istana surgawi menemukan keturunan dewa primitif, mereka tidak akan memburu mereka. Tulang dijelaskan secara rinci. Lu Ming menghela napas lega. Ternyata para kultivator manusia surgawi ini berevolusi dari daging dan darah para manusia surgawi yang kuat di masa lalu. Selain itu, evolusinya tidak lengkap dan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Mereka jauh lebih rendah daripada pemuda yang mengenakan kulit binatang. Yang tersisa hanyalah naluri para penggarap suku manusia surgawi yang telah tewas dalam pertempuran, yang sama sekali berbeda dengan apa yang dipikirkan istana surgawi sekarang. Meskipun dia sangat berani, dia masih khawatir terhadap suku manusia surgawi karena akan menjadi tindakan bunuh diri baginya untuk menghadapi mereka. Lu Ming akhirnya mendapat gambaran kasar tentang masalah tersebut. Bisakah aku mengikutimu? Pada saat ini, pemuda yang mengenakan kulit binatang itu berjalan mengelilingi Lu Ming beberapa kali. Tentu saja, sebagian besar perhatiannya tertuju pada peti mati tembaga ungu, karena peti mati tembaga ungu memberinya perasaan yang familiar. Bahkan Lu Ming memberinya perasaan yang familiar, dan dia tidak mau pergi. Kamu mau mengikutiku? Lu Ming sedikit tertegun. Bawa dia pergi, Lu Ming. Kau harus membawanya pergi. Anak ini memiliki setidaknya puluhan garis keturunan roh surgawi purba. Dia berevolusi dengan sempurna dan memiliki potensi yang tak terbatas. Dia pasti akan menjadi menakutkan saat dia dewasa.
Dia akan menjadi penolong yang baik untukmu. Iblis tulang itu pun berteriak cepat. Jantung Luming berdebar kencang, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia menatap pemuda yang mengenakan kulit binatang itu dan berkata, "Jika kau ingin mengikutiku, tidak apa-apa, tetapi kau harus mendengarkanku di masa mendatang." "Baiklah, baiklah, aku pasti akan mendengarkanmu." Pemuda berbaju kulit binatang itu mengangguk penuh semangat. Pemuda yang memakai kulit binatang itu sangat polos. Pikirannya seperti anak berusia 10 tahun yang belum dewasa. "Ngomong-ngomong, apakah kamu punya teman?" Lu Ming bertanya. Pemuda berkulit binatang itu sangat kuat dan memiliki potensi yang tak terbatas. Dia juga tidak terlalu cerdas. Jika ada beberapa orang lagi yang datang, Lu Ming akan menjadi kaya. "Tidak, aku sendirian saat terbangun." Pemuda berbaju kulit binatang itu menggelengkan kepalanya. Lu Ming sedikit kecewa. Dia kemudian bertanya, "Lalu siapa namamu?" "Nama? Aku tidak punya nama," kata pemuda berbaju kulit binatang. Lu Ming tak kuasa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Benar, pemuda yang mengenakan kulit binatang itu sendirian saat terbangun. Ia tidak punya teman. Bagaimana ia bisa punya nama? Kecuali ia memberi dirinya sendiri nama. "Kalau begitu, biar aku beri nama." Bagaimana dengan Pantheon? Inti dari ribuan dewa primitif," kata Lu Ming. Meskipun kemampuannya menamai sesuatu sangat buruk, ia menyukai hal itu dan sering merasa bangga terhadap dirinya sendiri. "Baiklah, baiklah. Aku akan dipanggil Pantheon. Aku punya nama sekarang." Pemuda berbaju kulit binatang itu mungkin kegirangan. Lu Ming segera bertanya tentang suku manusia surgawi. Menurut dewa yang tak terhitung jumlahnya, dia telah diburu oleh suku manusia surgawi setelah dia bangun. Dia telah mengetahui dari beberapa fragmen ingatan dalam jiwanya bahwa pihak lain berasal dari suku manusia surgawi. Seperti dia, suku manusia surgawi juga lahir di dunia ini. Kedua belah pihak saling bertarung dan kedua belah pihak menderita kekalahan. "Aku akan membunuh semua pembudidaya manusia surgawi ini." Mata Miriadgad berkedip-kedip karena niat membunuh. Dia juga mewarisi naluri dewa primitif, dan dia akan membunuh siapapun pembudidaya suku manusia surgawi yang dilihatnya. "Ada berapa banyak pembudidaya suku manusia surgawi?" Lu Ming bertanya. "Aku telah membunuh beberapa dari mereka selama bertahun-tahun, tetapi masih ada 6 yang berambut emas dan 15 yang berambut perak. Namun, aku telah membunuh 1 yang berambut emas dan 2 yang berambut perak sebelumnya." Penjelasan tentang Miriadgad. Lu Ming diam-diam terkejut. Tampaknya orang-orang yang pernah berurusan dengannya sebelumnya tidak semuanya. Hanya ada 3 orang berambut emas dan 9 orang berambut perak. Selain 3 yang baru saja dibunuh oleh Pantheon, tersisa 4 yang berambut emas dan 13 yang berambut perak. "Bagaimana dengan ini, Pantheon? Kau bersembunyi sementara aku menarik perhatian para pembudidaya suku manusia surgawi itu. Kau akan menyerang dan membunuh mereka. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Kata Lu Ming. Jika suku manusia surgawi tidak mati, dia tidak akan merasa tenang. Dia tidak tahu kapan mereka akan disergap. Dia harus menyelesaikan bencana-bencana ini secara tuntas. Baiklah. Dewa Segudang tentu saja setuju. Setelah itu, mereka mulai bergerak dan mengubah lokasinya. Lu Ming menemukan tempat untuk duduk bersila sementara segudang dewa bersembunyi tidak jauh darinya, menyembunyikan auranya. Lu Ming mencoba merasakannya dengan saksama, tetapi dia sama sekali tidak bisa merasakan aura para dewa. Seolah-olah tempat itu kosong. "Ayo kita lakukan semaksimal mungkin." Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan meletakkan peti mati tembaga ungu itu ke dalam gulungan bulu yang mengejutkan itu. Kemudian, ia mengaktifkan jantung dewa kuno miliknya. Jantung dewa kuno itu berdebar kencang dan aura dewa kuno itu menyebar jauh. Lu Ming menenangkan diri dan memfokuskan perhatiannya. Ia menyebarkan indera spiritualnya dan memperhatikan sekelilingnya. Meskipun ada banyak dewa di sekitarnya, dia tidak berani ceroboh. Dia sangat menyadari kekuatan mengerikan dari suku manusia surgawi. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa mati. Kaisar Naga Abadi Chapter 3319 Bahasa Indonesia
Bab 3319, lebih dari selusin keterampilan rahasia asal. Lu Ming menunggu dengan tenang kedatangan suku manusia surgawi. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menyilaukan meledak dan menusuk ke arah Lu Ming dari kejauhan. Cahaya itu menerangi langit berbintang dan sangat menakutkan. Suku manusia surgawi telah bergerak. Kecepatan cahaya pedang itu begitu cepat sehingga Lu Ming tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, ada seseorang yang lebih cepat dari cahaya pedang itu. Dia adalah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tombak batu menembus kehampaan dan terbang keluar, bertabrakan dengan sinar pedang dan menghancurkannya. Hampir pada saat yang sama, sosok dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Sebuah sungai panjang mengalir deras ke depan, menyelimuti seorang pria berambut perak di dalamnya. Lelaki berambut perak itu mengeluarkan pekikan mengerikan saat tubuhnya meledak di sungai. Membunuh. Dewa segudang memegang tombak batu di tangannya dan menyapu langit berbintang. Tombak batu itu berubah menjadi tombak besar, dan ketika menyapu langit berbintang, tombak itu menyebabkan ledakan besar. Pada saat berikutnya, cahaya pedang melonjak. Dalam sekejap, lebih dari selusin cahaya pedang meledak dan menebas tombak batu dewa yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, 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 ledakan mengerikan terdengar terus-menerus dan tombak batu itu bergetar saat didorong mundur. Kemudian, satu persatu sosok muncul di kehampaan. Mereka semua berasal dari suku manusia surgawi. Ada 3 pria berambut emas dan 10 pria berambut perak. Totalnya ada 13 orang. Jumlah mereka lebih banyak daripada saat mereka berhadapan dengan Lu Ming dan yang lainnya. Jelaslah bahwa jumlah orang yang berkumpul di pihak lain telah meningkat. Pada saat ini, Lu Ming telah mengeluarkan peti mati perunggu ungu dan mundur dengan cepat, siap untuk membukanya. Jumlah mereka sangat banyak. Bisakah 10.000 dewa melawan mereka? Lu Ming tiba-tiba menjadi gugup. Jika begitu banyak kultivator suku manusia surgawi muncul sekaligus, mereka akan sangat menakutkan. Apakah para dewa dapat mengalahkan mereka? Lu Ming sudah siap. Jika dia tidak bisa mengalahkan suku manusia surgawi, dia akan mengambil risiko untuk membuka peti perunggu ungu dan menakut-nakuti suku manusia surgawi. Membunuh. Namun, dewa yang tak terhitung jumlahnya itu sangat kuat. Dengan raungan, ki pertempurannya membubung ke langit saat dia mengayunkan tombak batunya dan menebas udara. Tombak batu itu menembus kehampaan dan menuju ke arah seorang pria berambut perak. Berdengung, berdengung, suara pedang beradu terus-menerus terdengar. 3 pria berambut emas dan 10 pria berambut perak bergerak bersamaan. Cahaya pedang yang mengerikan itu seakan ingin membelah tanah di bawah kaki mereka. Klang klang klang. Kedua kubu terus bertukar pukulan, bertukar ratusan gerakan dalam sekejap. Tombak batu di tangan Miriat Gat bergetar terus-menerus sebelum akhirnya mengeluarkan suara retakan. Retakan mulai muncul di sana. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming berubah. Tombak batu itu adalah teknik asal rahasia para dewa. Jika tombak itu retak, itu akan sangat memengaruhi kekuatan tempur para dewa. Bang! Tepat saat Lu Ming memikirkan hal ini, tombak batu Pantheon meledak, berubah menjadi energi, dan menghilang. Tidak bagus. Lu Ming terkejut. Dia hendak bergegas dan membuka peti mati perunggu ungu untuk menakut-nakuti suku manusia surgawi. Namun, pada saat ini, dewa yang tak terhitung jumlahnya meraung marah saat fluktuasi yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kekuatan surgawi yang sangat padat meletus seperti gunung berapi. Setelah itu, lonceng batu besar mengembun di sekelilingnya dan menyelimutinya. Cahaya pedang itu mengenai lonceng dan menimbulkan suara gemuruh yang dahsyat, namun tidak menghancurkan pertahanan lonceng itu. Sekali lagi, ada teknik rahasia asal-usul. Lu Ming terdiam. Ini adalah keterampilan rahasia asal-usul ketiga yang digunakan Pantheon. Namun, pada saat berikutnya, mata Lu Ming hampir keluar. Mulutnya terbuka lebar sehingga dia bisa menelan telur bebek. Ledakan. Dan EBSP, mati. Kekuatan surgawi melonjak dari tubuh dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan sebuah pisau batu terbentuk. Pisau itu melepaskan cahaya pisau yang mengejutkan yang menebas seorang pria berambut perak.
Kemudian, pedang batu lainnya terbang keluar dan menyerang seorang pria berambut emas. Itu belum berakhir. Kemudian, sebuah pintu batu kuno memancarkan aura yang luas dan menekan seorang pria berambut emas. Pintu dominasi. Ini adalah pintu dominasi. Itu persis sama dengan pintu dominasi Luming. Lalu, sebuah pusaran muncul, meletus dengan kekuatan melahap yang mengerikan yang menyelimuti kedua pria berambut perak itu. Sebuah menara batu muncul. Sebuah gunung berapi purba. Titik-titik. Skill rahasia asal. Semuanya adalah skill rahasia asal. Luming tercengang saat menyaksikan para dewa mengeluarkan berbagai keterampilan rahasia asal. Sekilas, ada lebih dari 10 jenis. Satu orang bisa mengendalikan lebih dari 10 keterampilan rahasia asal. Apa yang terjadi? Luming sudah tercengang. Terlebih lagi, kekuatan Dewa Pantheon itu sangat kuat dan dipenuhi dengan aura kuno yang kuat. Luming tidak dapat menghitung berapa kali kekuatan Dewa Pantheon telah bangkit. Ledakan-ledakan, lebih dari selusin teknik rahasia asal membombardir 7 pria berambut perak, menyebabkan tubuh mereka meledak dan mati di tempat. 3 pria berambut perak yang tersisa juga terluka parah dan memuntahkan banyak darah. Ketiga pria berambut emas itu dalam kondisi yang lebih baik. Mereka berhasil menghalau serangan, tetapi berhasil dipukul mundur. Membunuh. Dewa Segudang melancarkan serangan gelombang kedua. Lebih dari selusin teknik rahasia sumber asal menutupi langit saat mereka menyerang para pembudidaya suku manusia surgawi yang tersisa. Ketiga lelaki berambut perak itu tewas seketika, tak ada setitik pun debu yang tersisa. Ketiga pria berambut emas itu juga memuntahkan seteguk darah saat mereka mundur. Mereka terluka parah, dan salah satu dari mereka bahkan terpotong dua oleh pedang batu, hampir mati. Kemudian, Pantheon melancarkan gelombang serangan ketiga. Lebih dari selusin teknik Mystic Origins diluncurkan ketiga pria berambut emas. Serangannya bagaikan lautan, bagaikan badai, yang turun terus-menerus. Ledakan-ledakan-ledakan. Ketiga lelaki berambut emas itu berusaha sekuat tenaga melawan, tetapi mereka berhasil ditekan dan dipaksa mundur. Mereka ingin keluar dari pengepungan dan pergi, tetapi mereka dikelilingi oleh keterampilan rahasia asal dari segala arah. Rute pelarian mereka diblokir. Wah, setelah beberapa gerakan, pria berambut emas yang telah terpotong menjadi dua di pinggangnya ditekan oleh pintu kuno, dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Hanya tersisa dua pria berambut emas, dan mereka bahkan tidak sebanding dengan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka benar-benar ditekan. Pertarungan itu tidak berlangsung lama sebelum kedua pria berambut emas itu dibunuh oleh para dewa. Dengan cara ini, 3 pria berambut emas dan 10 pria berambut perak dimusnahkan sepenuhnya. Ini, untuk waktu yang lama, Luming tidak dapat bereaksi. Dia terkejut dengan kekuatan para dewa. Dan EBSCP, pria berambut emas dan berambut perak benar-benar menakutkan dalam pertempuran. Mereka dapat dengan mudah membunuh Raja Dewa Puncak dengan level yang sama. Hanya kesayangan surga yang sangat kuat dan setingkat yang mampu bersaing dengan suku manusia surgawi. Namun, pasukan gabungan yang terdiri dari 3 pria berambut emas dan 10 pria berambut perak telah sepenuhnya dimusnahkan oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Dengan kekuatan tempur dewa yang tak terhitung banyaknya, dia mungkin bisa membunuh seorang dewa-dewa biasa. Luming punya pemikiran ini. Seorang dewa yang agung jauh lebih kuat daripada seorang raja dewa. Sulit bagi orang biasa untuk melawan seseorang yang tingkatnya lebih tinggi. Namun, Pantheon terlalu menakutkan. Ia lebih menakutkan daripada anak ajaib manapun yang pernah dilihat Luming. Ia tidak hanya bisa bertarung lintas alam, tetapi ia juga bisa membunuh musuh lintas alam. Siapa yang dapat menghentikan lebih dari selusin keterampilan rahasia asal? Wah, ini biasa saja. Dia terbentuk dari saripati daging dan darah dari sosok-sosok primitif yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu seberapa besar potensinya. Aku khawatir potensinya masih jauh dari terungkap. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Ada banyak sekali perang besar dalam sejarah, dan berapa banyak ahli yang telah tewas. Namun, mampu melahirkan bentuk kehidupan yang begitu sempurna hanyalah sebuah keajaiban dan tidak dapat ditiru.
Seru Bon. Kaisar Naga Abadi Chapter 3320 Bahasa Indonesia. Bab 3320, 10.000 kali. Dalam sejarah panjang alam semesta purba, telah mengalami banyak sekali perang dan kehilangan banyak sekali ahli. Daging dan darah yang ditinggalkan para ahli ini akan berevolusi menjadi semua jenis makhluk hidup. Namun, sebagian besar dari mereka telah berubah menjadi monster yang tidak memiliki kecerdasan seperti yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Meskipun mereka kuat, potensi mereka terbatas. Sudah cukup mengesankan bagi yang lebih kuat untuk berubah menjadi pria berambut emas dan pria berambut perak. Sungguh suatu keajaiban bisa berubah wujud menjadi sesuatu seperti dewa. Meskipun iblis tulang telah melihat banyak hal, ini adalah pertama kalinya dia melihat satu hal. Pada saat itu, dewa yang tak terhitung jumlahnya menyingkirkan semua keterampilan rahasia asal dan terbang ke sisi Lu Ming. Dia bahkan tidak tersipu atau terengah-engah. Lu Ming merasa iri akan hal ini. Orang biasa akan kehabisan tenaga jika mereka menggunakan begitu banyak keterampilan rahasia asal pada saat yang sama. Namun, patung 10.000 dewa tampaknya baik-baik saja. Lu Ming sangat iri. Pantheon, saat kau pergi bersamaku di masa depan, kau harus bersikap rendah hati. Jangan gunakan begitu banyak keterampilan rahasia asal sekaligus. Kemudian, Lu Ming memberikan peringatan serius. Menggunakan lebih dari selusin keterampilan rahasia asal sekaligus terlalu tidak normal. Dia pasti akan dipelajari sebagai monster di dunia luar. Lu Ming kini menguasai 5 jenis di antaranya. Ia tidak berani menggunakannya secara sembarangan atau ia akan ditangkap dan dipelajari sebagai monster. Baiklah, baiklah. Pantheon menyentuh kepalanya. Meskipun agak aneh, dia akan melakukan apapun yang dikatakan Lu Ming. Setelah itu, Lu Minghe berdiskusi dengan para dewa dan memutuskan untuk terus menarik anggota suku manusia surgawi yang tersisa. Masih ada seorang pria berambut emas dan 3 pria berambut perak yang tersisa. Tidak akan aman jika dia tidak menyingkirkan mereka semua. Suku manusia surgawi suka muncul di pegunungan sebelah kanan. Mari kita pergi ke sana untuk menarik mereka, kata Dewa Segudang. Kemudian mereka berdua berjalan ke arah kanan dan tak lama kemudian terlihatlah sebuah pegunungan yang amat luas. Fluktuasi yang dipancarkan oleh pegunungan ini sangat mengerikan. Setelah Lu Ming tiba, dia merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah itu adalah kekuatan surga. Setan tulang berspekulasi bahwa beberapa pembudidaya manusia surgawi yang kuat telah meninggal di pegunungan ini, dan tekanan manusia surgawi akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Itulah sebabnya para penggarap suku manusia surgawi gemar nongkrong di sini. Setelah para dewa menyembunyikan dirinya, Lu Ming duduk bersila di dekatnya dan menyimpan peti mati tembaga ungu. Seperti yang diharapkan, suku manusia surgawi melancarkan serangan mereka tidak lama kemudian. Kali ini, seorang pria berambut emas dan 3 pria berambut perak semuanya keluar. Begitu suku manusia surgawi muncul, para dewa mulai menyerang. Seorang pria berambut emas dan 3 pria berambut perak sama sekali bukan tandingan bagi dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan mudah dihancurkan dan dibunuh dalam waktu singkat. Luar biasa, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Suku manusia surgawi, yang telah menimbulkan banyak masalah bagi mereka, tidak banyak gunanya di tangan dewa yang maha banyak. Alasan pertama mengapa dewa yang tak terhitung jumlahnya tidak melenyapkan suku manusia surgawi di masa lalu adalah karena ketika dewa yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit, dia masih lemah dan jauh lebih lemah daripada sekarang. Bahkan ketika berhadapan dengan suku manusia surgawi, dia telah ditakdirkan untuk dikalahkan. Kemudian, ketika dia bertambah kuat, suku manusia surgawi tidak lagi berani menyerang para dewa. Itulah sebabnya kedua belah pihak terus-menerus terlibat. Sekarang setelah suku manusia surgawi tertarik pada Lu Ming, banyak dewa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh mereka sekaligus. Setelah membunuh semua kultivator suku manusia surgawi, Lu Ming akhirnya merasa tenang dan menyingkirkan peti mati tembaga ungu. Dia akhirnya tidak perlu lagi membawa peti mati tembaga ungu setiap hari di masa mendatang. Setelah membunuh makhluk surgawi, Lu Ming mengeluarkan patung dewa primordial lagi dan mulai mencari tempat untuk menyerap faktor roh surgawi. Tidak lama kemudian,
mereka tiba di sebuah pegunungan. Pegunungan ini mengandung banyak faktor surgawi, tetapi juga dihuni oleh banyak monster kuat. Akan tetapi, dengan seorang ahli yang hebat seperti Dewa yang Maha Kuasa, tidak satu pun masalah menjadi masalah. Para dewa yang tak terhitung jumlahnya telah membunuh semua monster di sini. Dia jauh lebih kuat dari 36 anggota klan pertempuran kera gelap sendirian. Lu Ming membiarkan patung dewa primordial menyerap faktor surgawi dengan ketenangan pikiran. Di pegunungan, ia beresonansi dengan patung dewa purba, membentuk sabuk cahaya yang terbang ke arah patung itu dan diserap olehnya. Patung dewa primitif bersinar, dan semakin banyak faktor keilahian terakumulasi. Setelah setengah hari, faktor roh surgawi yang terbang keluar dari pegunungan menjadi semakin berkurang dan redup. Pada saat ini, patung dewa primitif tiba-tiba memancarkan gelombang yang kuat. Fluktuasi ini sangatlah misterius. Diselimuti gelombang ini, hati dan jiwa Lu Ming tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan kosong. Dia tampaknya melihat dewa primitif meraung dan berkultivasi. Itu membuat pemahamannya tentang berbagai kekuatan surgawi beberapa kali lebih cepat. Berhasil. Berkahnya berhasil. Lu Ming sangat gembira. Dia mengerti bahwa patung dewa primitif akhirnya diberkati. Sekarang, berkultivasi di bawah patung dan berendam dalam fluktuasi energi magis patung akan membantunya memahami faktor kekuatan asal atau keterampilan rahasia asal. Itu akan menjadi beberapa kali lebih cepat. Akan tetapi, dampaknya berkali-kali lipat lebih buruk daripada yang terjadi di Taman Dewa yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini disebabkan patung dewa purba tersebut belum menyerap banyak faktor keilahian. Setelah patung dewa purba diberkati, bukan berarti patung itu tidak dapat menyerap faktor roh surgawi lagi. Sebaliknya, berkat hanyalah langkah pertama. Setelah diberkati, patung itu dapat terus menyerap faktor-faktor roh surgawi. Semakin banyak faktor roh surgawi yang diserapnya, semakin baik efek patung dewa primitif tersebut. Lu Ming berencana untuk terus menyerap faktor roh surgawi di benua ini. Saudara Lu, apakah kamu masih membutuhkan faktor keilahian semacam ini? Pada saat itu, banyak sekali dewa yang berbicara. Saudara Lu Minglah yang memintanya untuk menyapanya seperti itu. Berdasarkan waktu ketika Pantheon terbangun, dia memang lebih muda dari Lu Ming. Apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukannya? Lu Ming bertanya. Saya tahu bahwa ada suatu tempat di dekat tempat saya terbangun yang memiliki sejumlah besar faktor makhluk hidup ini. Kata Dewa Segudang. Jumlah yang besar. Apakah banyak? Bagaimana jika dibandingkan dengan tempat ini? Lu Ming bertanya. Mungkin puluhan ribu kali lebih banyak dari tempat ini. Saya tidak begitu yakin tentang rinciannya. Dewa Segudang bergumam. Siapa? Siapa? Puluhan ribu kali. Mata Lu Ming melebar dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ayo, cepatlah. Kau bilang kau ingin merebutnya dariku. Dengan siapa aku harus bertarung? Kemudian, Lu Ming meraung, sangat gembira. Setelah itu, Lu Ming mengikuti para dewa dan menuju inti benua. Setelah sekitar setengah hari, mereka sampai di sebuah ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka ini dipenuhi berbagai macam bukit dan ditumbuhi rumput-rumput aneh. Lu Ming mengeluarkan patung dewa purba. Patung itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, garis-garis cahaya muncul di seluruh ruang terbuka. Pita cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar patung itu dan memasukinya. Faktor surgawi. Itu semua adalah faktor surgawi. Itu terlalu kaya dan telah melampaui imajinasi Lu Ming. Mungkin bahkan lebih kaya dari apa yang telah dijelaskan oleh dewa. Aku kaya, aku kaya. Aku benar-benar kaya kali ini. Setelah menyerap begitu banyak faktor surgawi, seberapa efektifkah patung dewa primitifku? Lu Ming sangat bersemangat. Patung dewa purba sangatlah penting. Semakin efektif patung itu, dia tidak hanya akan mampu berkultivasi dalam patung dewa purba sepanjang waktu, tetapi dia juga akan mampu meningkatkan kecepatan pemahamannya. Teman-temannya dan keluarganya juga bisa melakukannya. Dalam ciliokosem yang kecil, efeknya setara dengan efek pohon kuno pemahaman jalan, atau bahkan lebih besar.